Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook atau di fanpage saya. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah masuk pada bagian yang kelima dari training of trainer, menjadi motivator. Sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kalau Anda ingin belajar secara lebih lengkap praktek-praktek yang saya ajarkan ya di TOT ini ya, Anda bisa pelajari buku saya yang ada di sebelah kanan atas saya itu, yang berjudul Inside Out Communication ya. Jadi di buku itu Anda bisa mendapatkan secara lengkap ya praktek-praktek. Jadi buku itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir isinya praktek semua. Jadi semua yang saya ajarkan di channel YouTube ini baru sebagian kecil karena waktunya terbatas, maksimal 15 menit, sehingga hanya saya berikan sampel-sampel. Tapi di dalam buku itu Anda bisa pelajari semuanya ya, semua praktek. Atau kalau Anda ingin mendalami ilmu-ilmu motivasi ya, ilmu membangun karakter dan sebagainya ya, Anda bisa download di Google Books ya, ini ya. Oke, di Google Books ini dari buku saya yang berjudul Destined to be a Leader, ditakdirkan menjadi pemimpin ya. Nanti Anda ketik judulnya di Google Books ya, nanti bisa Anda download di sana. Buku itu cukup tebal, sampai 350 halaman. Baik teman sekalian, pada bagian yang kelima ini kita akan masih dalam rangka dream building atau membangun mimpi. Kita akan menggunakan sebuah teknik ya, sebuah teknik namanya TOTE model. Ya, seperti yang Anda lihat di bagan itu ya. Dari TOTE itu bukan nama orang ya, bukan nama penemunya, tetapi TOTE itu dari singkatan ya, test, operate, test, exit ya. Jadi maksudnya adalah nanti kita akan ngetes, test operate ya, situasi yang kita hadapin ya pada saat sekarang, pada saat kita baru mulai membuat mimpi. Dan test exit yaitu kita akan merasakan ya, mengoperasikan sebuah kondisi yang sudah ideal tadi, seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi idealnya adalah situasi di mana kita sudah bisa meraih impian kita sudah memiliki profesi yang keren ya, yang menurut kita paling keren ya. Jadi situasi yang ideal. Jadi seperti itu. Jadi caranya begini, kita akan mulai dari test operate ya. Test operate itu di situ kita mengisi tabel yang paling kiri. Di situ adalah now condition ya. Jadi now condition itu Anda tulis di situ adalah situasi Anda sekarang ini ya. Jadi sekarang Anda misalnya masih mahasiswa umpamanya, ya Anda tulis saja. Atau Anda sudah bekerja, masih pegawai ya, pegawai baru yang masih penghasilannya kecil ya. Atau Anda sudah mulai bisnis tapi masih modalnya modal pas-pasan ya, seperti itu. Atau mungkin Anda nganggur ya, boleh saja. Nah kemudian itu Anda gambarkan aja semuanya, Anda tulis, Anda curahkan aja sebisa Anda ya, di situ Anda tulis. Kemudian juga jangan lupa perilaku apa ya yang menyebabkan Anda ya sampai sekarang masih mengalami keadaan sekarang ini
Anda jujur ya, Anda jujur perilaku Anda. Misalnya kalau Anda menjadi kemarin impian Anda menjadi seorang pebisnis sukses ya, pengusaha sukses, maka sekarang Anda akui saja jadi perilaku seperti apa yang sekarang ini sehingga Anda belum bisa mendapatkan apa-apa. Seperti itu misalnya dari segi kegigihannya, dari keberaniannya untuk mencoba sesuatu ya, dan seterusnya ya. Kalau Anda yang mengimpikan profesi menjadi seorang ilmuwan, juga Anda tulis, akui perilaku Anda sekarang, Anda kemampuan bacanya seberapa, kemampuan belajarnya seberapa ya, daya juang untuk menguasai satu ilmu seberapa, Anda akui ya, itu sebagai no condition ya. Oke, kalau kemudian Anda sudah isi, kemudian sekarang Anda langsung ngisi yang paling kanan, yaitu ideal condition. Ideal condition itu masih ingat Anda pada bagian yang keempat kemarin Anda sudah menulis ya tahun 2030 itu ya. Nah itulah Anda tulis di situ. Anda menjadi apa tadi? Anda menjadi pengusaha sukses, atau menjadi seorang profesional yang hebat, atau menjadi seorang ilmuwan ya. Nah itu ada pindah saja itu dream yang Anda buat itu tahun 2030 Anda menjadi apa, Anda tulis di situ dulu ya, tulis dulu. Nah sesudah ditulis, kemudian juga Anda tulis di situ juga perilaku-perilaku yang bisa menghasilkan itu. Nah perilakunya seperti itu. Jadi perilaku Anda di situ mungkin bisa melihat dari mentor Anda ya, mentor Anda kemarin. Jadi itu perilaku mentor Anda masukkan di situ ya. Bahwa kalau Anda kan akan sulit kalau Anda membayangkan perilaku orang sukses, tapi untuk diri Anda kan susah ya. Maka di situ tulislah perilaku mentor Anda yang Anda anggap hebat itu ya. Oke, itu aja di situ. Nah kemudian kalau sudah Anda bisa membandingkan antara no condition ya dan ideal condition, kemudian masing-masing kondisi itu Anda rasakan ya. Jadi Anda rasakan seperti apa rasanya dalam no condition itu ya. Anda dengarkan suaranya seperti apa. Misalnya kalau Anda menjadi pengusaha yang masih lemah gitu ya, masih banyak ngutang ya, sering nggak punya modal dan sebagainya, Anda rasakan kira-kira suara yang Anda dengarkan saat itu seperti apa ya. Juga Anda kalau bisa juga bayangkan Anda tutup mata, warnanya seperti apa ya, rasanya jelas seperti apa. Rasanya kan gampang ya, kalau rasanya kan pasti langsung dirasakan. Kalau sudah Anda bisa menghayati, Anda sekarang melompat ke ideal condition ya. Jadi Anda misalnya menjadi pengusaha sukses, ketika Anda sedang deal besar, itu rasanya seperti apa ya, warnanya yang dominan waktu itu apa Anda rasakan ya. Apakah semuanya di ruangan yang serba putih dan apa namanya abu-abu ya, misalnya seperti itu, atau dengan warna kuning ya, dan suaranya waktu itu seperti apa ya. Anda mendapatkan pujian, mungkin suara tepuk tangan atau suara apa saja Anda rasakan ya. Kemudian juga rasanya seperti apa ya. Ketika Anda menjadi seorang ilmuwan, ketika Anda sedang berceramah penemuan Anda ya, atau gagasan brilian Anda ya, rasanya seperti apa ya. Jadi masing-masing dirasakan. Nah teman sekalian, kalau Anda sudah bisa membedakan rasanya antara now condition dan ideal condition, sekarang Anda masuk ke identification itu dengan tabel yang berikutnya, yaitu tabel seperti yang digambar Anda lihat di layar itu. Nah ya di situ di layar Anda bisa melihat judulnya tools dan steps atau langkah untuk masuk ke sub modalities ya. Jadi begini, itu ada
ada 3 langkah ya di situ. Tapi 3 langkah itu Anda tidak dimulai dari nomor 1 tapi nomor 2. Ya, dari nomor 2 the big problems ya. Kurang S itu, the big problems ya. Teman sekalian, dalam the big problems ini Anda masukkan kemarin perilaku-perilaku ketika Anda masih dalam kondisi no condition itu. Ya. Jadi coba Anda akui ya, sebenarnya kelemahan Anda itu di mana? Ya, masalah Anda itu apa saja di situ? Kenapa Anda tidak kunjung sukses? Anda tulis dalam the big problem itu. Anda cari, Anda curahkan sebanyak-banyaknya. Misalnya Anda kurang gigi, ya, Anda misalnya takut sama orang, ya, Anda kurang berkomunikasi, ya, Anda minder dan seterusnya. Anda tulis saja di situ. Oke ya, Anda tulis saja, tulis. Ya, jadi nanti Anda boleh ambil kertas, ya, HVS begitu, kemudian Anda tulis 3 langkah itu, kemudian nanti di nomor 2 itu Anda tulis di bawahnya di situ apa saja itu sebenarnya handicap Anda itu di mana, ya, oke. Nah, kemudian kalau Anda sudah bisa mencurahkan, ya, Anda mengakui, ya, sampah mental Anda itu, ya, maka sekarang yang berikutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu begini. Jadi ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena ini memang khas, ya, khas dari sononya begitu. Jadi begini, problems that otherwise can be solved. Maksudnya adalah masalah-masalah tadi, ya, jika, ya, coba Anda cari dari masalah-masalah itu, jika satu masalah itu Anda bisa pecahkan, maka yang masalah yang lain akan teratasi. Ya, jadi Anda cari yang betul-betul core-nya, atau Anda cari yang betul-betul akar masalahnya. Ya, dari semuanya itu apa sebenarnya akar masalahnya? Misalnya, ya, contoh ini saya beri contoh saja, ya, tapi tidak harus sama dengan saya. Misalnya akar masalah saya itu tidak tahan banting. Misalnya, itu kan boleh. Ya. Atau akar masalahnya saya ini sebenarnya satu saja sebenarnya. Saya ini tidak ikhlas. Misalnya, ya, matre. Ini boleh, ya. Nanti Anda cari sendiri. Kan saya tidak tahu. Ketika Anda tadi kumpulkan dalam the big problem tadi masalah-masalah itu kan tidak tahu masalah Anda apa saja. Nah, itu nanti tolong Anda cari. Kalau itu teratasi, maka sebenarnya yang lain pasti akan ikut selesai dengan sendirinya. Oke? Mudah kan? Oke, kalau sudah ketemu satu saja dari nomor 3 itu cukup satu saja. Yang itu betul akar masalah betul. Nah, seperti itu Anda cari, ya. Oke, ya. Nah, kalau sudah ketemu satu saja, sekarang baru Anda mengisi nomor 1. Nomor 1 ini juga tidak saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, karena di sini ini kan saya menggunakan future perfect, ya, future perfect, ya. Jadi sebuah kejadian yang akan datang tapi sudah terjadi saat seperti itu kan, sudah kan itu kan what we like itu kan akan sebenarnya kan gitu. Tapi dia have event sudah terjadi, seakan seperti itu, ya. Jadi maksudnya begini, ketika Anda menulis itu seakan-akan Anda sudah melakukan seakan-akan, ya, walaupun baru dalam angan-angan, dalam pikiran. Jadi what would you like to have event. Jadi apa yang Anda inginkan sudah terjadi pada diri Anda. Nah, caranya itu Anda tinggal membalik saja dari nomor 3. Ya. Jadi misalnya tadi nomor 1 tadi Anda tidak tahan banting, maka tinggal dibalik saja bahwa saya menjadi orang, ya, di situ, ya. Jadi di situ kata-katanya adalah mulailah dengan saya menjadi, ya. Jadi saya menjadi, atau lebih kuat lagi, mulai hari ini, ya,
saya menjadi, atau mulai hari ini saya yakin, apa begitu boleh juga, menjadi orang yang penuh percaya diri, orang yang tahan banting. Saya mulai hari ini saya yakin saya menjadi orang yang punya keikhlasan yang tinggi. Saya seperti itu, ya. Oke, jadi hanya kebalikan, ya. Tergantung tadi Anda mengisi nomor 3 apa, tinggal dibalik, ya. Kemudian Anda tambahi kata-kata, ya. Saya yakin mulai hari ini, ya, saya telah menjadi orang yang. Oke, ya. Jadi itu cara mengisinya. Baik teman sekalian, kalau Anda sudah berhasil ya menemukan sampah mental Anda, kemudian Anda sudah berhasil menemukan perilaku yang itu menjadi perilaku baru Anda, maka sebenarnya Anda sudah berhasil meraih tahap impian Anda sebenarnya Anda sudah menginjak di atas impian Anda sebenarnya, ya. Hanya soal waktu saja, ya. Kalau itu Anda lakukan terus perilaku itu, ya, perilaku yang nomor 1 itu, maka sebenarnya pelan-pelan Anda tanpa sadar pikiran Anda akan mengarahkan pada kondisi yang menurut Anda menjadi seseorang yang sesuai dengan impian Anda, ya, memiliki profesi seperti yang Anda impikan. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada bagian yang ke-6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.